Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Ihsan Fadila dengan NIM A11 2024 15735 dari kelompok 4. Jadi di sini saya izin sedikit menjelaskan mengenai proyek akhir yang sudah kami bikin. Judulnya itu Transformasi Manajemen Pemeliharaan Armada Melalui Arsitektur Hibrida. Jadi kita nantinya di aplikasi ini kita menggunakan eh, arsitektur hibrida. Oke, kita lanjut ke latar belakang. Jadi, selama ini pengelolaan kendaraan di Indonesia itu masih bersifat reaktif karena hanya mengandalkan data lokasi tanpa kemampuan memprediksi kerusakan. Jadi, akibatnya servis kendaraan itu sering terlambat dan biaya perawatannya menjadi lebih besar karena terlambat sehingga banyak kerusakan-kerusakan yang terjadi. Nah, aplikasi yang kami buat ini, si Pantau ini hadir sebagai solusi berbasis software yang mampu memprediksi waktu servis secara cerdas tanpa perangkat tambahan mahal seperti OBD2, sehingga perawatan kendaraan menjadi lebih efisien dan berkelanjutan. Nah, dari proyek yang kami bikin, tujuan penelitiannya itu beberapa di antaranya yaitu mengembangkan aplikasi si Pantau sebagai sistem pemantauan dan prediksi jadwal servis kendaraan berbasis software, kemudian menerapkan prediksi servis berbasis jarak tempuh dan waktu tanpa perangkat keras tambahan, kemudian menghadirkan sistem peringatan dini untuk mendukung perawatan kendaraan yang preventif. Itu eh, dari notifikasi, kemudian yang di sini itu lebih ke prediksi servis rutinnya. Kemudian manfaat penelitiannya itu apa sih? Jadi manfaat penelitian ini itu untuk mengurangi risiko kerusakan mendadak dan keterlambatan servis rutin kendaraan. Kemudian menekan biaya perawatan melalui manajemen servis yang lebih efisien. Kemudian meningkatkan usia pakai dan efektivitas dari pengelolaan kendaraan. Baik, kita masuk ke landasan teori. Yang pertama itu ada predictive maintenance berbasis software. Jadi strategi kita perawatannya itu prediktif yang memanfaatkan data historis dan geolokasi untuk memprediksi kebutuhan servis tanpa sensor OBD2. Jadi eh, aplikasi yang kami kembangkan itu menggunakan API dari Google Maps. Kemudian algoritma randomnya yang kita pakai, algoritma modelnya yang kita gunakan itu merupakan algoritma random forest regression. Jadi eh, cukup mampu memodelkan pola pemakaian kendaraan nonlinear secara stabil dan cukup akurat. Kemudian logika hibridanya itu digunakan untuk prediksi servis bulanan. Jadi kan ada dua prediksi di mana berbasis kilometer dan berbasis bulanan. Yang berbasis odometer itu tadi menggunakan algoritma random forest regression, dan untuk logik yang bulanannya kita menggunakan countdown biasa. Kemudian yang keempat, integrasi native maps. Jadi bisa memantau secara real time tanpa menggunakan perangkat bawaan. Sorry, tanpa menggunakan perangkat eksternal. Kemudian dataset-datasetnya yang kita latih itu menggunakan dataset primer sebanyak 10.000 data operasional kendaraan bermotor, yaitu termasuk motor dan mobil, sehingga kami merumuskan 7 fitur prediktif yang paling penting itu ada jenis kendaraan, kemudian ada odometer kilometer, kilometer, sign slash service, design slash service, kemudian kilometer per day, kemudian target kilometer interval, kemudian target days interval. Di datasetnya itu seperti ini kurang lebihnya. Kemudian lanjut ke alur kerjanya. Jadi
aplikasi dari yang UI-nya itu akan mensinkronkan data secara berkala ketika aplikasi digunakan ke Firebase, kemudian eh, datanya akan berpulang otomatis, kemudian eh, kita melakukan pengolahan data menggunakan random forest, kemudian di deploy menggunakan Flex API. Di sini kita dibantu dengan website yang namanya Hugging Face, kemudian ditampilkan lagi ke UI Flutter yang udah kita bikin. Kemudian di pemrosesan datanya menggunakan aplikasi Hugging Face dan memuat model bernama model underscore sepantau .pkl. Ini model yang udah kita training. Kemudian service API yang aktif itu ada di port 7860, kemudian sehingga klien mengirim request post, kemudian ke endpoint atau predict, kemudian API menerima data kendaraan dalam format JSON dan diubah menjadi data frame sesuai format model. Kemudian model melakukan proses predict sehingga hasilnya dikirim kembali dalam bentuk JSON. Ini seperti ini contohnya buat ketika kita training. Baik, kita masuk ke kesimpulan. Penelitian ini berhasil membuktikan bahwa estimasi pemeliharaan kendaraan yang akurat dapat dicapai melalui pendekatan hibrida. Sehingga integrasi algoritma random forest regression ini mendapatkan nilai metrik ME sebesar 1,16 sampai 1,18 km sehingga menjamin ketepatan prediksi jarak tempuh, sementara logika manual countdown-nya menjamin kepatuhan administratif terhadap jadwal servis rutin periodik bulanan. Nah, aplikasi si pantau ini menawarkan solusi yang efisien, transparan, dan cerdas tanpa ketergantungan pada perangkat keras tambahan. Oke, mungkin cukup sekian PowerPoint materi yang dapat saya paparkan. Kita akan lanjut ke training datanya. Training datanya kita menggunakan Anaconda di datasetnya. Itu tadi seperti ini kurang lebihnya ya. Fitur-fiturnya ada beberapa. Dan jumlah datasetnya ini kurang lebih sekitar 10.000. Oke, jadi pertama-tama kita import Python yang kita butuhkan kayak pandas SPD, kemudian NumPy, kemudian scalar model selection buat trend test splitnya, kemudian ada kita import juga random forest regressornya, kemudian mean absolute error dan R quadrant score-nya, kemudian kita import joblib untuk menyimpan model yang udah kita training. Kemudian langkah berikutnya kita akan ngeload data supaya datanya bisa dibaca. Ini tadi nama filenya, itu merupakan dataset operasional motor mobil 10.000. Kemudian kita melakukan preprocessing karena datanya kurang begitu rapi, kita sedikit rapikan. Yang motor itu kita kasih kode 0 dan yang mobil kita kasih kode 1. Yang tadinya berupa strings motor mobil, jadi kita ubah menjadi nominal integer. Kalau motor itu 0, kalau mobil itu 1, supaya lebih gampang untuk pengoperasian trainingnya nanti. Kemudian fitur yang paling berpengaruh itu ada jenis kendaraan, kemudian ada odometer, kemudian kilometer terakhir kali di servis, kemudian ada
hari setelah terakhir servis hari ini berarti, kemudian ada kilometer per hari, kurang lebihnya berapa, kemudian ada target kilometernya. Ini target kilometer itu kapan sih pengingat kita bakalan muncul, kemudian ada target harinya juga. Oke, kita lanjut ke split data. Eh, oke baik. Jadi kita eh, lanjut ke trainingnya. Kita menggunakan random forest regressor, menggunakan estimatornya 100 dan random state-nya 42. Sehingga didapatkan seperti ini. Nah, kemudian kita melakukan penyimpanan model. Penyimpanan model ini kita beri nama model sipantau.pkl, itu yang nantinya akan kita masukkan ke flash yang ada di Hugging Face. Nah, yang di bawah ini itu untuk validasi aja kalau kami udah mentraining dengan benar. Jadi karena kami kemarin agak ragu-ragu, jadi kami mau ngetes langsung menggunakan data-data dummy. Ini kita import prediksi data ujiannya, kemudian kita eh, memunculkan untuk hasil rata-rata error dan akurasinya. Jadi kita dapat di rata-rata errornya 1,18 km di dan akurasi modelnya di 100%. Jadi udah lumayan akurat dan rata-rata errornya juga cukup kecil. Kemudian yang di sini kita ingin membandingkan seberapa besar sih pengaruh errornya. Jadi ketika jarak aslinya itu ada 1998,86, nah prediksinya itu akan muncul di 1997,8756, yang berarti errornya hanya 0,984, hanya 0,9844. Itu pun beberapa data ke bawah ini kurang lebih tampilan yang eh, udah kita latih yang penting-penting tadi. Oke, kemudian ini sudah menggunakan random forest. Kita mungkin langsung ke codingan dari Hugging Face-nya ya, flash Hugging Face-nya. Kita flash-nya menggunakan Hugging Face. Jadi di sini itu kan ada beberapa file utama, itu ada app.py dan yang ini model sipantau.pkl. Ini yang tadi kita load dan ini yang codingan utamanya untuk melakukan olah data. Jadi ini seperti biasa import-import, kemudian eh, ngeload modelnya. Ini kita tadi ngeload model yang benar ya, yang model underscore sipantau yang udah kita training. Kemudian ini untuk return home-nya. Kemudian fitur yang kita panggil dari Firebase itu ada beberapa, kayak jenis kendaraan, ada odometer, kemudian kilometer terakhir kali di servis, kemudian hari kapan setelah terakhir kali di servis, terus kilometer per hari itu kurang lebihnya berapa, kemudian target kilometernya berapa, dan target harinya berapa. Sehingga kalau sudah dipanggil, sudah diolah dengan data yang udah kita training ini akan dikembalikan ke codingan yang udah ada di Flutter-nya. Udah dikembalikan ke Firebase, kemudian dipanggil lagi ke Flutter. Di
UI yang udah kita bikin. Itu kita menggunakan port 7860. Oke, mungkin kita langsung lanjut ke eh codingan dari UI Flutter-nya, UI aplikasinya. Jadi mungkin saya izin sambil ngeran untuk mendemokan aplikasinya. Mungkin sambil menunggu kita maaf saya izin lanjut ke beberapa codingannya. Di sini di main Dart itu ada ini ada import-importnya yang kita butuhkan. Kemudian ada ini maaf, ada ini baris ini value notifier the mode itu dan ini satu paket. Jadi ini fungsinya untuk merubah tampilan yang tadinya mode terang menjadi mode gelap, begitupun sebaliknya. Oke, kemudian di initialize data formatting. Jadi kita pastikan dulu diinisialisasi supaya fungsi asynchronous Firebase-nya berjalan sesuai zona waktu, sesuai apa data yang saat ini. Dan ini untuk konfigurasi buat webnya, kemudian ini buat karena bersifatnya cross platform, jika dijalankan di web maka menggunakan Firebase optional yang tadi ini itu menggunakan Firebase menggunakan Firebase optional manual, namun ketika kita ngeran di Android atau iOS itu akan membaca file yang berkonfigurasi juga dengan Google Service.json. Kemudian ini di stream builder-nya untuk bikin kita menggunakan outstate change itu cukup efisien buat bikin UI yang otomatis merespon. Jadi bentar. Jadi ketika kita klik logout itu otomatis kembali ke sini gitu. Oh ya, izin sekalian demo aplikasinya mungkin. Yang pertama kita masukin emailnya dulu, admin@email.com. Kemudian kita masukkan passwordnya. Oke. Nah, jadi di dalam aplikasinya itu kurang lebihnya seperti ini. Ada uh, beberapa bagian. Ada home screen. Ini ada beberapa yang bisa kita cek. Ini ada menu bahan bakar. Jadi di sini bisa mencatat berapa sih pengeluaran dari tiap-tiap kendaraannya. Kemudian ini ada pengeluaran juga. Pengeluaran itu buat pajak dan lain-lain masuknya ke situ. Laporan juga sama. Ini lebih spesifiknya ke ini ya, lebih spesifik ke misalkan
servisnya kapan, terus kerusakannya apa, terus bahan bakarnya habis berapa, kayak gitu. Di sini itu ada kendaraan-kendaraan yang sudah kita tambahkan. Itu nanti bakal masuk ke sini, ada beberapa di antaranya ada misalkan motor Vario, itu seperti ini tampilannya, atau misalkan ini Avanza, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita bisa mengedit datanya dan menyimpan perubahan. Kemudian di menu service itu menampilkan berapa kilometer lagi sih kita harus melakukan service rutin. Atau lebih detailnya itu bisa kita klik dan ini akan muncul kalau kendaraan itu misalkan prima karena sisa umurnya ini masih panjang, buat berapa hari kita servis lagi itu masih panjang. Dan ini logik hariannya ini kita menggunakan logik countdown biasa. Yang ini kita menggunakan yang tadi udah kita olah di Flash. Kemudian di menu car, ketika ada kendaraan yang dipakai itu akan ada tulisan seperti ini dipakai. Dan ketika kita ingin menggunakan kendaraannya, jadi kita akan otomatis masuk ke Maps-nya dari dari API-nya Google Maps, dan ini digunakan buat men-tracking. Jadi trackingnya ini berfungsi untuk menghitung jarak yang udah kita tempuh per hari. Seperti itu. Ini kita juga bisa buat menyelesaikan dari perjalanannya. Jadi kita hanya menambahkan kilometer pada saat ini, odometer saat ini, dan kemudian seterusnya itu aplikasi bisa berjalan secara otomatis karena kita selalu merekam perjalanan dari user yang menggunakan kendaraan tersebut. Kemudian di menu profile itu ada edit profile, history login, ada login security, tentang aplikasi, kemudian eh, notifikasinya mau dihidupin atau dinyalain, kemudian ada yang dark mode tadi. Oke, mungkin eh, izin sedikit jelasin yang di bagian pemanggilan-pemanggilannya ya. Salah satunya itu ada di journey screen.dart. Itu jadi pemanggilannya itu kita menggunakan URL Hugging Face yang tadi. Kemudian eh, akan mencari halaman yang dibuka supaya ini buat tadi ya yang apa munculin ini petanya, maps-nya. Oke, kemudian ini mendeteksi lokasinya tadi. Oke, kemudian ketika udah di ketika ada kendaraan yang digunakan, maka akan ada update kalau ada yang menggunakan. Jadi tidak bisa digunakan secara berbarengan untuk menghindari errornya prediksi. Nah, di sini kita mulai untuk mengirim model-modelnya ke API tadi. Ini kita ngepost beberapa yang tadi kayak jenis kendaraan, terus odometer, kilometer senseless service, kemudian hari hari kapan setelah di service, kemudian ada kilometer per hari yang kita gunain sih. Maksudnya yang kita gunain udah berjalan berapa kilometer sih, itu nanti akan dihitung kemudian diolah ke
Hugging face-nya tadi, ke flex-nya tadi. Oke, jadi ini buat yang tadi ya, yang waktu kita training data kan kita mendefinisikan bahwasanya mobil itu satu, motor itu eh, integernya 0. Nah, kemudian di eh, target days-nya itu kita karena menggunakan sistem countdown, jadi apa logic harinya kita untuk mobil di 180 hari dan untuk motor di 75 hari. Kemudian di logic service rutinnya itu ada di 8.000 kilometer dan untuk motor di 3.000 kilometer. Apa sih bedanya menggunakan data yang sudah di training dan enggak? Jadi bedanya kalau kita menggunakan yang udah di training, oh maaf, kalau kita menggunakan data yang sudah di training, itu hasil countdown-nya itu tergantung dari seberapa lama sih kita menggunakan kendaraannya. Misalkan sering digunakan, itu nanti kilometernya juga tidak 8.000 persis, misalkan 7.500 karena penggunaan kita sangat-sangat berat. Misalkan dipakai setiap hari dengan penggunaan yang agak ekstrim, misalkan buat ngebut-ngebut kayak gitu kan biasanya cukup sering, maksudnya cukup cepat untuk melakukan servis kembali. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.